Kita sering melihat simbol-simbol penyembahan Dajjal atau simbol Illuminati menjadi landmark sebuah kota. Arsitektur bangunan seperti All Seeing Eye atau simbol mata satu yang mengawasi, ataupun simbol piramida, serta simbol tugu tunggal alias obelisk, menjadi ikon yang menarik dari sebuah kota. Namun, tak ada kota di dunia ini yang memiliki bangunan-bangunan berarsitektur Illuminati sebanyak dan sekomplet ibu kota negara Kazakhstan, yaitu Astana. Kota ini dipenuhi dengan simbol-simbol arsitektur okultisme yang berasal dari ajaran pagan tertua di dunia, yaitu penyembahan matahari atau sun worshipper. Astana adalah ibu kota negara Kazakhstan sejak tahun 1998. Nama Astana dalam bahasa Kazakh berarti ibu kota. Sengaja dipilih nama demikian karena mudah diucapkan dalam berbagai bahasa. Kota ini terletak di Provinsi Akmola. Jumlah penduduknya sebanyak 815.000 jiwa pada tahun 2013 dan diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Astana merupakan kota modern yang dibangun pada abad ke-21 menggantikan ibu kota lama dari Kazakhstan, yaitu Almaty. Lalu, mengapa Kazakhstan begitu berniat mempersiapkan diri untuk kedatangan Dajjal? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan penduduknya, karena sebanyak 70% penduduk Kazakhstan sendiri merupakan penganut agama Islam. Hanya satu orang saja yang menjadi konseptor pembangunan Kazakhstan dan juga kota Astana, yaitu sang presiden Nursultan Nazarbayev. Dengan dukungan dana petrodolar yang jumlahnya miliaran dolar, kota tersebut dibangun di sebuah wilayah tak berpenduduk nun jauh di padang rumput Asia. Hasilnya sungguh mengagumkan. Sebuah ibu kota berdesain penyembah setan futuristik, ibu kota tatanan dunia baru. Mari kita jelajahi beberapa simbol okultisme yang menjadi landmark kota Astana ini. Piramida Perdamaian diciptakan oleh arsitek Inggris yang paling laris, Lord Norman Foster. Kehadiran piramida raksasa ini terasa aneh di tengah-tengah padang stepa Asia yang luas dan kosong. Bangunan ini memiliki makna penolakan kekerasan dan untuk menyatukan agama-agama di dunia. Norman Foster mengatakan bahwa bangunan itu tidak memiliki simbol agama tertentu untuk merangkul semua manusia tanpa memandang apa agama mereka. Padahal simbol-simbol yang ada di bangunan itu sangat syarat dengan ajaran okultisme di zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Manly P. Hall dalam buku Secret Teachings of All Ages, para inisiator yakin bahwa bentuk piramida ini cocok digunakan, baik sebagai simbol ideal dari doktrin rahasia, dan juga sebagai wadah propaganda ajaran ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Manly P. Hall, piramida adalah simbol utama yang mewakili misteri peradaban kuno. Bentuk piramida ini megah dalam kesederhanaannya, dan merupakan wujud kedekatan mereka dengan Tuhan. Para elit dunia saat ini merupakan pewaris dari ajaran pagan kuno, namun menggunakan piramida sebagai simbol kekuasaan mereka di dunia modern saat ini. Jika tidak, mengapa seluruh dunia berlomba-lomba membangun bangunan megah dengan karakter arsitektur seperti ini? Mengapa mereka tidak mengidolakan arsitektur berbasis kebudayaan lokal masing-masing saja? Nah, ketika masuk ke dalamnya, Anda akan melihat ruang opera yang luas. Kemudian Anda akan melihat tepat di atas gedung opera adalah ruang utama dari piramida. Seluruh pemimpin dunia akan berkumpul di sini, terlepas dari apapun agamanya, untuk menyatukan visi menyambut sebuah era baru. Plafon ruangan ini didekorasi menggunakan simbol matahari yang merupakan representasi dari Dewa Ra. Baitarek juga dirancang oleh arsitek Inggris terkemuka Sir Norman Foster. Monumen ini dimaksudkan untuk menggambarkan cerita rakyat tentang pohon kehidupan mistis dan burung ajaib kebahagiaan. Burung itu bernama Samruk yang meletakkan telurnya di celah antara dua cabang pohon poplar. Telur bola emas di puncak monumen mewakili sekali lagi matahari sebagai dewa tertinggi.
Jika masuk ke dalam gedung yang berbentuk telur itu, kita akan melihat sebuah meja yang di atasnya terdapat simbol piramida dan terdapat ukiran bekas tangan Presiden Kazakhstan Nurbayev di sana. Di sebelah meja ini terdapat meja lain yang berbentuk bola dunia. Ini adalah bola dunia yang ditandatangani oleh perwakilan dari 17 denominasi agama yang ada di dunia. Ya, ini konteksnya berbicara tentang menyatukan semua agama ke dalam satu New World Order atau tatanan dunia baru. Pilar Masonik. Ada 3 pilar di sini. 2 pilar sejajar berdekatan dan 1 diantaranya berada jauh di belakangnya. Apakah ada kemungkinan bahwa ini adalah simbol Masonik? Ya, tentu saja. Pilar emas kembar mewakili 2 pilar masonri bernama Boaz dan Jahil. Istana Presiden. Istana ini terletak berlawanan dengan gedung Bayterek. Dalam kepercayaan Mesir kuno, bentuk Bayterek mewakili simbol laki-laki, sedangkan bentuk kubah gemuk di atas Istana Presiden mewakili simbol perempuan. Sebagai salah satu anggota elit dunia, Presiden Kazakhstan seolah ingin menyatakan kontribusinya dalam pembentukan tatanan dunia baru. Ya, kota Astana merupakan bukti persembahan Presiden Nursultan Nazarbayev untuk menyambut datangnya Dajjal. Manly P. Hall menyatakan bahwa dunia harus ditata kembali. Agama adalah tahayul yang harus dihilangkan. Raja atau khalifah adalah orang-orang bodoh yang hanya menakuti rakyatnya. Pada tahun 1818, Manly juga menulis, pemerintahan bumi yang sempurna haruslah seperti yang ditetapkan oleh Ilahi. Pada saat itu, ketika tatanan dunia baru ada, manusia tidak perlu mencari kebahagiaan lagi, karena kebahagiaan akan meluap dengan sendirinya di dalam hati. Di sini bisa kita lihat betapa istiqomahnya pengikut Dajjal ini dengan ajaran turun-temurun dari nenek moyangnya. Lalu mengapa kita umat Islam tidak bisa istiqomah dengan agama Islam yang hak ini? Wallahu a'lam bishawab.